Halo para pejuang PTN, saya akan bawakan lagi beberapa soal ya, mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk menghadapi UTBK 2020, terutama di pengetahuan kuantitatif ya. Jadi soal yang pertama ini diberikan sebuah lingkaran ya, AP katanya 2, jadi ini AP 2, oke. Nah, terus BP 3 itu ya, CP 1. Oke, jika titik ABCD itu ada pada lingkaran ya, katanya tentukan panjang dari DP ya. Jadi kita perhatikan untuk mencari DP, kita bisa perhatikan ini dua segitiga ya. Jadi ini tinjau, di sini saya buat ya, tinjau segitiga APC dan segitiga DPB ya, DPB atau BPD sama itu ya. Nah, ini adalah dua segitiga yang sebangun ya, sebangun. Nah, jadi perbandingannya adalah DP dibandingkan dengan BP itu harus sama dengan AP dibandingkan dengan CP ya. Oke, jadi kalau kita masukkan angka-angkanya, DP itu yang ditanya, DP ya, BP itu 3, AP itu 2, dan CP itu 1 ya. Maka kita dapat nilai DP sama dengan, tinggal kalikan aja ya, berarti 2 kali 3 6/1, berarti jawabannya adalah 6 ya, bola ya. Jadi tentukan perbandingan ya antara segi empatnya, persegi ya, persegi, oke, dengan yang diarsir ya, dengan daerah yang diarsir. Nah, katanya ini garis-garisnya ini katanya sama ya, ini ya. Jadi ini kemari, kemari, kemari. Nah, jadi ini katanya sama, oke. Nah, itu ada 6 bagian ya, 6 bagian. Jadi biar mudah, ini kita misalkan aja, kita misalkan panjangnya ini adalah 6x ya, biar mudah ya, karena itu ada 6 segmen ya. Jadi karena ini persegi, udah pasti yang ini juga adalah 6x ya kan, sama-sama 6x ya. Nah, jadi ini x, yang ini masing-masing adalah x, ini x dan seterusnya. Oke. Nah, jadi ini katakan ini daerah 1, katakan ini daerah 2, katakan ini daerah 3. Oke ya. Jadi kita cari dulu luas 1. Katakanlah ini daerah A. Oke. Ini semua kemari. Katakanlah ini daerah B. Ini semua kemari. Katakanlah itu daerah C ya, bisa ya. Oke, jadi luas 1, luas arsir 1 itu adalah ini panjang, ini kan 1 ini tadi panjangnya A ya, berarti ini kemari itu adalah 2A. Oke, berarti jadi karena persegi, berarti sisi kali sisi, bukan 2A ya, berarti 2x ya, sorry ya, 2x berarti adalah sisi kali sisi, berarti 4x kuadrat kurang yang putih ini yang kecil ya, daerah A yang kecil itu sisinya x, berarti x kuadrat karena persegi, berarti ini adalah 3x kuadrat. Oke, luas 2 itu ini kemari, yang ini sisinya ya, kemari, berarti panjangnya itu adalah, hitung berapa segmen, 1 2 3 4 ya, berarti panjangnya ini adalah 4x
Nah, karena persegi dikuadratkan berarti jadi 4x kuadrat itu 16x kuadrat kurang daerah B ini ini dia berarti ada 3 ya, 1 2 3 3x persegi dikuadratkan berarti jadi 9x kuadrat, berarti ini jadi 7x kuadrat. Oke, gampang ya. Luas 3 ya, luas 3 ini berarti ini nambah satu lagi, ini sampai sini berarti ada 5 kan, 5 segmen ya, berarti itu 25x kuadrat kurang daerah C ini semua. Daerah C berarti sorry ya, daerah 3 itu bukan. Nah, sekarang kita cari luas 3. Luas 3 berarti sampai atas ya. Nih ya, berarti 6. Tadi kan 6x ya. Berarti dikuadratkan karena persegi kurang daerah C ini, yang ini sampai sini. Berarti itu ada 5. 1 2 3 4 5 dikuadrati 25x kuadrat. Berarti luas 3 itu adalah 11x kuadrat. Maka luas arsir itu adalah luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3, berarti totalnya adalah 21x kuadrat. Sementara luas perseginya kan tadi kita anggap 6x ya, berarti dikuadratkan adalah 36x kuadrat ya. Jadi perbandingannya berarti 21x kuadrat per 36x kuadrat. X kuadratnya langsung dicoret, 21 dengan 36 sama-sama kita bagi 3, 21 nya bagi 3 7, 36 nya bagi 3 12. Berarti perbandingannya adalah 7:12. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Katanya sudut A 20, sudut AFG sama dengan sudut AGF. AFG ini ya, jadi AFG katakanlah ini X. Oke, AGF ini juga sama, berarti ini juga adalah X. Nah, sekarang kita perhatikan dari segitiga AFG dimana A nya 20, nih 20 derajat ya. Jadi total sudutnya adalah 20 derajat tambah X derajat tambah X derajat. Ingat ya, segitiga itu 180 derajat ya, berarti 2x derajat 180 kurang 20 itu 160, berarti dapatlah X nya adalah 80 derajat. Ditanya berapa sudut B ditambah dengan sudut D. Nah, jadi kalau X nya 80 udah pasti yang ini kan pelurus 180 ya, X nya udah 80, berarti ini adalah 100 derajat ya, bisa ya. Oke, 100 derajat. Oke, aman ya. Oke, selanjutnya kita perhatikan segitiga BFD ya. Oke, BFD, maka sudut B tambah sudut D ditambah sudut si F ya, itu 180 derajat. Yang diminta adalah sudut B ditambah dengan sudut D. Nah, sudut F nya tadi kan dapat kan 100 derajat, berarti ini 180, berarti sudut B tambah sudut D sama dengan tinggal kurangan 180 kurang 100 berarti 80 derajat. Jawabannya adalah dodol. Oke, baik, lanjut ke berikutnya ya. Jadi ini ada semacam layang-layang ya, dengan perimeter ya, ini keliling. Jadi kelilingnya 52. Nah, dimana
panjang sisinya ini sama ya, ABCD, berarti keliling itu sama dengan ya, karena dia beraturan ya, 52 di ini ya, keliling 52. Jadi panjang sisinya AB itu sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD ya. Berarti ini sama aja ini dengan 52 bagi 4, karena keliling itu adalah jumlah dari AB tambah BC tambah CD tambah AD ya. Berarti ini sama dengan 13. Oke, berarti ini boleh kita buat di sini 13, ini juga 13, demikian dua CD dan AD. Kita tarik diagonalnya. Nih, kita tarik diagonal ya. Nih. Nah, diagonal AC 24. Berarti ini tengah-tengahnya ini 12, ini juga 12. Bisa ya? Nah, berarti anggaplah pusatnya ini adalah P. Berarti BP itu bisa kita dapat dengan menggunakan Pythagoras, di akar dari AB kuadrat kurang AP kuadrat ya, AP kuadrat. Berarti AB nya 13, 169 kurangi 144 itu 25, akar 25 itu adalah 5 ya. Berarti dapat BP nya 5 ya. Nah, berarti dari sini luas ya ABCD itu sama dengan AC diagonalnya dikalikan ya, ingat layang-layang ini ya, BD per 2. AC 24 kali ya BD. BD itu adalah 2 BP ya. Jadi BD itu nih 2 kali BP ya. Jadi 2 kalinya ya, berarti 10 bagi 2. Oke. Ini kemari tinggal 12 kali 10 120. Oke, jadi jawabannya adalah dodol. Oke, ini soal berikutnya diberikan M dan N adalah dua bilangan positif ya, dimana M per N sama dengan ini semua ya diketahui. Nah, jadi kalau ini kita hitung satu persatu ini kan cukup lama ya, kalau kita hitung satu persatu pasti lama ya. Jadi caranya begini biar gampang ya, M per N sama dengan, nah perhatikan angkanya ya, 12, 12, 16, yang mana itu adalah angka-angka yang merupakan kelipatan dari 4. Jadi kita coba sederhanakan dengan cara 1/4 ya, kita keluarkan. Berarti ini jadi 1 per 10 kali 3 tambah 1 per 3 kali 14 ditambah 1 per 14 kali 4 ditambah dan seterusnya ditambah 1 per 503 dikali dengan 2014. Bisa ya? Nah, oke. Jadi M per N sama dengan 1/4 ya, 1/30. Ini 30 ya, 10 kali 3 30 itu adalah 5 kali 6 ya, tambah 1 per 3 kali 14 42 itu adalah 6 kali 7 dan seterusnya. 1 per 14 kali 4 itu adalah 56, itu adalah 7 kali 8 dan seterusnya ya, dan seterusnya. Oke, jadi ini adalah 1 per, yang terakhirnya adalah 1 per
2006 kali 2007 ya. Jadi 2006 kali 2007. Nah, jadi M per N ini sama dengan 1/4. Nah, yang di dalam kurung itu kan penjumlahan. Penjumlahan itu adalah sigma ya. Berarti ini adalah sigma dimulai dari 5 ya. Katakanlah itu kita memulainya dari si K. Katakanlah K-nya 5. Bisa ya. Berarti kalau kita perhatikan bentuknya, lihat ya. 5 6 6 7 7 8. Ini adalah K tambah 1 ya. K tambah 1. Oke, bisa ya. Berarti kalau ujungnya adalah 2007 ini lihat. K tambah 1 ini sebagai K, ini berarti K tambah 1, ini sebagai K, ini berarti K tambah 1. Maka bentuk K tambah 1-nya adalah si 2007, tapi K nya siapa? Si 2006 ya. K 2006, K tambah 1 2007. Berarti ini adalah sampai ke, ya K nya berarti sampai ke 1000. Iya, 1006. Bisa ya. Berarti jadi 1 per, oke, bentuknya adalah K kali K tambah, iya bentuknya adalah K kali K tambah 1. Berarti ini sama dengan 1/4 sigma K5 di sini 1006. 1 per K kali K tambah 1 itu bisa dibaca menjadi 1 K dikurangkan dengan 1 K tambah 1 ya toh. Jadi ini kan kalau dikalikan disamakan penyebut, bentuk ini kalau disamakan penyebut ya, jadi bentuk yang ini kalau disamakan penyebut dan dikali silang ya, prosesnya berarti nanti akan sama dengan ini ya. Jadi itu adalah bentuk yang sama. Nah, sekarang tinggal kita cari ya. Tinggal kita cari. Jadi tadi bentuk awalnya itu ya. Jadi ini adalah 1/4 sigma jadi bentuk akhirnya itu adalah 1/4 sigma K5 2006 1 K ya. Ya, 1 K langsung aja. Jadi bentuk akhirnya adalah 1/4 kali 1 K ini 1 K. Berarti awalnya kan 5 ya. Awalnya 5. 1 K tambah 1 itu yang ujung. Berarti yang paling ujung K tambah 1 siapa? 2000. Yo. 2007. Udah bisa ya. Jadi ini kalau kita proses, ini hasil akhirnya adalah 501 dibagi dengan, nah tinggal dikalikan ya. Berarti 100,770. Nah, soalnya suruh tanya bentuk terkecil dari M tambah N. Ya udah. Jadi M tambah N itu adalah tinggal kita cari. Kan tadi bentuknya M per N. Berarti ini adalah M, ini adalah N ya. Identikkan dengan bentuk yang ini. Ya. Ini adalah bentuk M per N. Makanya itu tadi M dan N ya. Nah, jadi kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah 1057571 ya. Jawabannya adalah yang ayam. Oke. Ini ada diagram ya, antara siswa ini ya, JHS dan MS ya. JHS dan MS ya. JHS nya 2000 siswa, MS 2500 siswa ya. Jadi ditanya persen siswa dari kedua katakanlah siswa sekolah yang menyukai tenis ya, yang menyukai tenis ya. Jadi misalnya ini kita misalkan ya, ini misalnya sekolah 1, lah ini misalnya sekolah 2 ya, sekolah 2 ya. Jadi sekolah 1 ya yang menyukai tenis ya,
ya, itu adalah 22% ya. Total siswa 2000, berarti yang menyukai tenis itu adalah 22% kali 2000 ya, berarti itu adalah 440 siswa ya. Nah, dari sekolah 2 yang menyukai tenis itu 40%, berarti 40% kali dengan 2500. Nah, itu ada 1000 siswa ya. Jadi total yang menyukai tenis itu 1440 ya, 1440. Total siswa dari 2 sekolah itu berarti jadi 2000 tambah 2500 ya, 4500. Nah, persen dari si tenisnya berarti itu sama dengan 1440 dibagi dengan 4500 kali 100%, berarti itu sama dengan 32%. Oke, jadi jawabannya adalah C. Ini berikutnya diberikan gambar OPQR segi 4 ya, segi ya. Poin O adalah titik asal, titik 0,0 ya, dan Q adalah 2,2. Jadi ini Q, jadi ini si Q 2,2 ya. Oke. Nah, berapa, ini ada 2 pertanyaan ya, berapa area OPQR, nah kemudian koordinat titik T ya, koordinat titik T. Nah, jadi 2,2 ya gampang ya, berarti kalau Q 2,2 berarti X2 Y2 kan gitu ya, X2 Y2, berarti ini nanti ini 2 lah, ini 2 kan gitu ya. Berarti luas si OPQR berarti itu jadi 2 kali 2 sama dengan 4 satuan luas ya, dapat ya. Nah, kemudian kita perhatikan segitiga, karena yang penting ditanya adalah si T ya, segitiga PQT ya, segitiga PQT ya. IP nya 2 gitu ya, IP 2 ya, berarti itu adalah luasnya itu setengah PT alas ya, tingginya adalah QP ya, QP tingginya QP atau PQ ya, PQ. Oke. Nah, jadi hubungannya dengan si OPQR ya. Oke, hubungan dengan OPQR. Oke. Nah, jadi luas PQT yo, luas PQT ini equal, berarti sama ya, sama dengan siapa ya, sama dengan OPQR ya. Jadi ini luasnya 4 ya, karena sama ya, tuh ya. PT belum tahu, QP 2 ya, berarti dari sini kita dapat nih habis ya, PT nya adalah 4. Nah, OP ini 2 dia dapat ya, OP 2 ya. Oke. Nah, sekarang yang mau dicari adalah si T koordinat berapa gitu ya. Oke. PT itu koordinatnya berapa. Oke. Jadi
Oke. Nah, jadi PT 4 ya, PT 4. Nah, kita mau cari koordinat dari titik. Nah, kita mau cari koordinat dari si titik T ya, si titik T. Jadi perhatikan tadi, yang ini segitiga ini itu luasnya 4 ya, luasnya 4 ya. Luas setengah alas kali tinggi. Jadi supaya ini 4 ya kan, supaya 4, maka yang ini supaya luasnya 4, ini berarti harus 4, karena luas segitiga kan setengah alas kali tinggi, jadi tingginya udah 2. Nah berarti ini 4 ya kan, PT 4 ini udah 2 kan, berarti PT 4. Oke, jadi ya PT 4 OP 2 berarti OT 2 satuan lagi, 2 satuan. Ingat ya, ini panjang ya, panjangnya 2 satuan, berarti OT itu panjangnya 2 satuan. Nah O itu adalah titik pusat 0,0, berarti supaya ini 2 satuan maka T harus, ya udah, berarti karena TO 2 satuan maka koordinat si T yaitu harus minus 2,0. Jadi kalau ini minus 2,0 ya, jadi kan panjang dari sini benar ya 2 satuannya, jadi benar ya, panjang dari sini jadinya 2 satuan, berarti yang memenuhi adalah T nya minus 2,0.